Yang disebut partai nasionalis itu apa sih? Kenapa ini partai Islam, ini partai nasionalis? Pertama adalah sebutan nasionalis itu seolah-olah membela bangsa. Kapan partai yang disebut nasionalis itu membela bangsa Indonesia? Kan dalam hal ini kan kayak Golkar, PDIP, kemudian apalagi Demokrat. Nah, setahu saya nasionalis itu dulu muncul dari kalangan kaum priai, kaum priai Amtenar, pegawai-pegawai Belanda, yang kemudian membentuk jadi nasionalis. Karena dalam sejarah kalau yang kita pelajari, nasionalisme Indonesia ini kan dibangun dari pesantren. Sejarahnya ada nih, Kahin dulu pernah menjelaskan itu juga, kemudian ada Indonesianis yang baru itu Michael Lafang dari Princeton juga menganggap itu. Baik, terima kasih. Jadi banyak orang juga dulu yang bertanya ke saya, Mas itu NU apa bukan? PKB apa bukan? Saya bilang saya Gus Dur, hari-hari saya sama Gus Dur. Jadi kalau tepatnya Gus Durian. Jadi kalau Gus Dur itu bisa NU, bisa PKB, bisa juga nasionalis, bisa juga demokratis, komplit lengkap. Nah, tapi melihat pandangan partai politik, saya pertama-tama ingin juga minta ke Mbak Wiwi dan Lipi untuk menjelaskan kepada masyarakat yang disebut partai nasionalis itu apa sih? Kenapa ini partai Islam, ini partai nasionalis? Pertama adalah sebutan nasionalis itu seolah-olah membela bangsa. Kapan partai yang disebut nasionalis itu membela bangsa Indonesia? Kan dalam hal ini kan kayak Golkar, PDIP, kemudian apalagi Demokrat. Nah, setahu saya nasionalis itu dulu muncul dari kalangan kaum priai, kaum priai Amtenar, pegawai-pegawai Belanda, yang kemudian membentuk jadi nasionalis. Karena dalam sejarah kalau yang kita pelajari, nasionalisme Indonesia ini kan dibangun dari pesantren. Sejarahnya ada nih, Kahin dulu pernah menjelaskan itu juga, kemudian ada Indonesianis yang baru itu Michael Lafang dari Princeton juga menganggap itu. Jadi nasionalisme Indonesia itu dibangun ketika terusan Suez dibuka pertengahan abad 17. Kemudian dari situlah kemudian Islam dari Borneo, dari Celebes, dari Jawa, dari mana-mana kemudian bersama-sama satu kapal, kemudian di Hijaz bersama-sama juga berbulan-bulan di kapal, bertahun-tahun di Hijaz. Dari situlah muncul kemudian ikatan kebangsaan, senasib sepenanggungan. Itulah sebabnya gerakan-gerakan perlawanan kepada penjajah itu dimotori Islam. Jadi Islam di Indonesia ini udah pasti nasionalis, faktanya ada. Yang melawan sekutu ketika kaum nasionalis, yang katanya nasionalis gentar menghadapi sekutu, NU itu di Jawa Timur yang melawan 10 November itu. Nah, jadi ini juga harus dijelaskan bahwa sebetulnya kan partai yang disebut nasionalis itu partai sekuler. Sebut saja partai sekuler, karena Islam juga nasionalis. Kita kan hanya tidak mau menyebut sekuler aja kemudian disebut nasionalis. Ini kan tidak fair. Seolah-olah kalau Islam itu tidak nasionalis. Padahal kita tahu kan nasionalisme Indonesia itu dibangun dari pesantren, dari Islam. Nanti komplain bang. Nah, nanti komplain yang nasionalis komplain dia. Saya nggak mau Islam juga kan. Saya kasih contoh nih. Ketika PDIP berkuasa setelah menggulingkan Gus Dur, kan mereka yang menjualin BUMN. Di mana nasionalismenya? Ketika Golkar berkuasa Orde Baru, kan mereka yang menjual sumber daya kita kepada asing. Di mana nasionalismenya? Jadi menurut saya sebutan ini harus diubah. Ke depan itu harus berubah, ini partai sekuler, ini partai agama. Nah, suatu ketika saya pernah bertanya juga kepada Gus Dur, Gus ngapain sih bikin PKB partai? Gus Dur bercerita begini, bahwa politik di Indonesia juga sebetulnya di dunia sudah mulai menyimpang dari
kaidah politik yang etis yang seperti yang Rocky bilang itu. Tetapi Gus Dur melihat bahwa ada partai-partai politik di Eropa, itu juga terutama di Jerman yang didukung oleh kekuatan ormas keagamaan yang besar, itu masih tetap menjaga etika. Kemudian dia sebutin juga partainya dulu Faspaye yang menggantikan rezimnya kekuatan Gandhi, Indira Gandhi, yang didukung oleh Bharatiya Janata itu, yang sekarang partainya Modi, itu didukung oleh organisasi Hindu terbesar karena itu masih menjaga etika. Kita lihat misalnya ketika India terkena wabah kemarin gila-gilaan kan, Modi dengan basis dukungan ormas agama terbesar kemudian menjalankan manajemen krisis yang baik, kemudian dalam waktu singkat selesai. Nah kemudian di Jepang juga ada Komeito, partai didukung oleh Sogo Sokai yang organisasi Buddhis terbesar di Jepang, masih clear. Nah dia bilang itulah sebabnya saya bikin dan teman-teman bikin PKB yang didukung oleh ormas keagamaan terbesar agar tetap memiliki etika moral berpolitik. Nah pada saat yang sama juga di tengah reformasi itu ada juga PAN yang didukung juga oleh ormas keagamaan terbesar setelah NU ya. Nah waktu itu kita berharap bahwa kedua partai ini akan menjadi motor reformasi karena basis ormas keagamaan yang kuat, etika yang kuat, moral yang kuat. Tapi faktanya saya bilang, Gus, tapi faktanya kok nggak seperti itu. Faktanya adalah dua partai hasil reformasi ini ya berantakan, terlibat korupsi juga, menyalahgunakan jabatan juga, tidak bermoral juga untuk banyak hal. Ini pendapat Adi Mazardi ya. Nah kemudian kan waktu itu Gus Dur menjawab bahwa itu soalnya saya trauma. Jadi begini, ini bisa dikonfirmasi juga sama teman-teman yang lain yang mendengarkan saya ngobrol dengan Gus Dur. Dan Gus Dur memang ini soal kepemimpinan. Jadi ketika PKB masih dipimpin oleh Gus Dur, kan gak ada masalah, hampir gak ada problem di PKB. Nah ketika Gus Dur kemudian disingkirkan, kemudian Amin Rais disingkirkan dari PAN, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika ini kemudian tidak punya garis, tidak punya komando, tidak punya monumennya, tidak punya monumennya dicopotin. Nah itulah sebabnya menurut saya kita tetap melihat agama itu tetap penting. Partai-partai yang di backup oleh ormas keagamaan besar itu bisa menjaga nilai-nilai moral keagamaan seperti di Eropa, di beberapa negara yang lain. Nah jadi yang penting adalah bahwa kita tidak bisa mendikotomikan kekuatan Islam dan kekuatan nasionalis lagi. Harus diubah kekuatan partai beragama sama sekuler. Kalau itu lebih jelas, sehingga hasilnya juga seperti itu. Karena kalau apakah ini politik Islam tersingkir atau tidak, kalau kita lihat dengan mayoritas Islam, garis-garis politik kita juga tetap Islam, masih bagus, nilai-nilai moral Islam masih dijaga. Nah tetapi secara politik yang berkuasa memang kelompok sekuler. Dan ini harus dideklarasikan bahwa ini PDIP, Golkar, dan kemudian Demokrat ini partai sekuler, titik. Sehingga menjadi jelas, jangan dikotomikan nasionalis dan Islam. Kira itu Pak Refli. Ya. Wah luar biasa ya. Halo. Walaupun Bung Rocky belum tentu sepakat nih. Pak Jadi, Refli. Silakan, Mbak Wiwi sebentar ya, Mbak Be mau nyela sedikit. Bu Wiwi kan, Bu Wiwi ASN ya kan, saya bukan. ASN mesti sabar ya. Begini Pak Mas Hardi, tulisan Suez itu 1855 oleh Ferdinand de Lesseps, abad 17 Eropa. Iya Anda bilang tadi 17, abad 17 Eropa masih pengkor. Bagaimana mau gali terusan, ya kan? Itu satu. Yang keduanya yaitu nasionalisme itu bukan kemarin sore, setidaknya itu pada 1539. Itu ketika ada kekuatan multinasional yang digerakkan oleh kelompok barbar dari Achem yang dibiayai oleh kelompok Sheriff dari Mesir, merekrut orang-orang Cochin Cina, orang-orang Portugis dan orang Cina menyerang Terengganu, Malaysia. Terengganu jatuh, lalu raja menghimpun kekuatan-kekuatan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Seluruhnya, dan itu dikeroyok si barbar itu. Raja Terengganu.
Sultan Trengganu, Sultan raja Trengganu. yang menghimpun kekuatan. Juga waktu dia kemudian si kalah ini, Palatehan artinya si gagal ya. Palatehan itu dalam bahasa Armenia artinya si gagal. Si gagal ini pindah ke Rau. Di Rau juga mengalami hal yang sama. Raja Rau memang tewas tapi jandanya menghimpun kekuatan. Jadi kita udah lama, bukan kemarin sore ya kan, adalah kekuatan nasional itu waktu, karena macam-macam, ada kerajaan yang kagak monoteistik kan, banyak kerajaan monoteistik kayak kerajaan Sunda monoteistik itu pada bergabung Pak, menghajar itu barbar. Saya nggak mau sebut ini barbar apa ya, ntar sensitif. Jadi kira-kira itu Achem itu sebelah barat Algier, ibu kota Al Jazeera.